Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun Anda berada, siapa yang tidak kenal dengan Gus Baha? Gus Baha merupakan salah satu ulama besar di Indonesia yang memiliki nama asli Ahmad Bahauddin Nur Salim. Kiai Haji Ahmad Bahauddin lebih dikenal sebagai Gus Baha. Beliau lahir pada tanggal 29 September tahun 1970. Merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama karismatik yaitu Kyai Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran, Kyai Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kyai Nur Salim merupakan murid dari Kyai Arwani Kudus dan Kyai Abdullah Salam dari Kajen, Merkoyoso, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kyai Nur Salim, Kyai Haji Hamim Jazuli memulai gerakan Cantiko yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Gus Baha kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhorijul huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kyai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, ayahnya menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhina Kyai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha, menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau basul masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut. Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rois Fathul Mu'in
dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau, Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, untuk berbagai keperluan, mulai dari sekadar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar. Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam sebuah cerita, beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhina pun terharu dan berkata, "Yo hak, kowe pancen cerdas tenan. Betul hak, kamu memang benar-benar cerdas." Gus Bahak juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair saat memberikan mawaiz di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri pergi sowan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta. Hingga pada akhirnya Gus Bahak bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Bahak juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Bahak diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai ketua tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Gus Bahak duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seluruh Indonesia, seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional lainnya. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy bahwa kedudukan Gus Bahak di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraisy, posisi Gus Bahak selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Gus Bahak merupakan sosok yang sederhana. Kesederhanaannya yang dipraktikkan Gus Bahak bukan berarti keluarga Gus Bahak adalah keluarga yang miskin. Karena kalau dilihat dari silsilah lingkungan keluarganya, tiada satupun keluarganya yang miskin. Bahkan kakek Gus Bahak dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Al-Quran yang dipegang erat oleh leluhurnya. Ada salah satu wasiat dari ayahnya yang mengatakan agar Gus Bahak menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.